Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 6 min 1 Tulungagung? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti materi pelajaran setiap harinya. Anak-anakku, kali ini kita akan memulai pembelajaran, tapi alangkah lebih baiknya kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini masih berada di tema 1. Bu Muna akan menjelaskan tentang ide pokok atau gagasan pokok paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Anak-anak, ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Ide pokok hanya terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Hal penting yang harus anak-anak ingat adalah kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Artinya apa? Berarti kalimat utama yang menjadi tempat adanya ide pokok atau gagasan pokok itu belum tentu berada pada kalimat pertama, karena bisa berada pada kalimat terakhir, kalimat yang di tengah, bahkan ada pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi, Bu Muna ulangi, ide pokok atau gagasan pokok ini adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan dari paragraf. Kita lanjutkan biar lebih paham. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf itu? Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi di sini kita harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca tiap kalimatnya. Yang keempat, tandai ide pokoknya. Yang kelima, tandai info pentingnya. Langsung pada contoh. Contoh gagasan pokok atau ide pokok paragrafnya. Ini adalah contoh paragrafnya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Ide pokok atau gagasan pokok paragrafnya berada di kalimat utama, dan kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Maka gagasan pokok atau ide pokoknya yang ditandai dengan merah-merah ini.
bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Karena apa? Di kalimat pertama ini merupakan kalimat utamanya, ini yang dihitam ini oleh Bu Muna, ini hanya merupakan penjelasan. Penjelasan atas apa? Atas kalimat ini. Sehingga yang disebut ide pokoknya hanya yang berwarna merah ini. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain sampai bawah ini adalah kalimat-kalimat penjelas pada kalimat pertama. Dan akhirnya itu sekelumit penjelasan Bu Muna tentang apa itu gagasan pokok atau ide pokok. Semoga dapat dimengerti anak-anak untuk belajar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.